Ya, baik. Selamat siang semuanya. Suaranya bisa masuk jelas terdengar. Selamat siang Pak, bisa. Ya, untuk pertama kali bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah stay bergabung di hari ini untuk mata kuliah aplikasi CFD. Ya, eh, untuk tampilan di layarnya sudah keluar share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, jadi di hari ini, di siang ini, kita ketemu lagi di mata kuliah aplikasi CFD yang merupakan kelanjutan dari pertemuan minggu sebelumnya. Di minggu sebelumnya itu terakhir kali menceritakan tentang grid ya atau meshing. Meshing itu ya kalau dianalogikan sama seperti jaring ikan atau jala ikan. Jadi ketika ingin mendapatkan hal yang detail atau hal yang lebih lengkap lagi, ketika mempelajari suatu fenomena aliran fluid mekanik, umumnya dibuat dengan kondisi mesh yang lebih rapat atau lebih kecil ya meshnya. Sama halnya juga dengan jala ikan. Jadi kalau pada saat ingin mendapatkan jenis ikan yang bervariasi, misalkan ada ikan kakap, ikan sapu-sapu atau ikan yang kecil, ketika ingin mendapatkan semuanya dalam satu jaring, maka dibuatlah mesh yang begitu fine ya atau begitu rapat. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan berbagai macam fenomena ya, sama halnya juga dengan analogi seperti itu. Ketika mesh-nya dibuat menjadi lebih kecil, grid-nya menjadi lebih rapat ya, titik. Kalau ini misalkan ini dibagi lagi slice-nya dan ini dibagi lagi menjadi bagian jaring-jaring yang lebih kecil, maka akan lebih banyak lagi ikan yang dapat atau masuk di dalam jaring tersebut. Perumpamannya seperti itu untuk proses mesh di dalam CFD. Kemudian time sizing atau melakukan mesh, jadi ada proses mesh di gambar ini. Tampilan gambarnya bisa detail terlihat dengan jelas. Untuk gambarnya bisa terlihat dengan jelas ya. Terlihat, Pak. Ya, jadi teknik sizing ini mengatur ukuran mesh yang dibutuhkan. Setidaknya ada dua parameter, ada kondisi mesh yang size-nya kecil, kemudian ada maksimal size. Jadi di software CFD ANSYS Fluent atau CFX ini sudah ada tools-nya, sudah ada opsi yang bisa dipilih. Jadi pada saat melakukan nanti bisa dipilih opsi apa yang ingin dibuat size-nya lebih kecil, lebih tipis di bagian minimalnya. Kemudian untuk bagian maksimalnya dibuat size-nya menjadi lebih besar ya. Jadi kalau di gambar ada tampilan gambarnya itu kalau di perbesar. Nah, ini ada zona yang mesh-nya rapat. Mesh-nya itu rapat artinya mesh-nya berukuran kecil. Kemudian di bagian yang lain mesh-nya dengan ukuran yang bentuknya lebih besar kotak-kotaknya.
Di software CFD ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ada yang pertama, dia melakukan mesh-nya itu dengan cara automatically atau secara otomatis. Algoritma software melakukan meshing secara otomatis dengan settingan default, dengan settingannya itu standar. Kemudian ada juga yang bisa melakukan secara manual. Nah, di bagian ini, di sini ada terlihat ya, di sisi ini dibuatnya menjadi lebih rapat, kemudian di sisi yang ini size-nya lebih rapat, di bagian ini size-nya lebih rapat, tetapi di bagian yang sebelah zonanya di bagian ini dan di bagian yang ini define mesh-nya lebih renggang. Hal ini kenapa itu bisa terjadi ya? Ini dilakukan dengan cara melakukan manual, artinya mendefine sendiri. Ini didefinisikan di dinding ini dengan size yang fine, lebih kecil. Kemudian di dinding atau di bagian yang sebelah ini, di sebelah berikutnya dengan kondisi mesh yang lebih besar. Kemudian cek keseluruhan domain, terutama pada bagian dengan kelengkungan. Di sini ada arti kelengkungan tinggi, karena umumnya pada zona-zona yang ada lengkungan atau ada radius R ya, atau ada lengkungan, ini ada beberapa hal yang ketika menggunakan mesh tersebut, proses meshingnya atau proses pembagian gridnya itu tidak bisa dilakukan dengan baik. Jadi itu yang perlu dilakukan pengecekan. Umumnya dari hasil mesh, nanti ketika ada permasalahan atau trouble dari proses mesh, software umumnya akan memberikan warning atau penjelasan atau peringatan. Nanti ada kolom teks, nanti ada tulisan ya di software tersebut, dia menuliskan ada penjelasan pada bagian tertentu proses mesh ini tidak bisa dilakukan atau dilanjutkan. Nah, sehingga kita perlu melakukan proses pengubahan dari model mesh yang digunakan tersebut. Lalu jika kelengkungan belum terbentuk, kurangi kurvatur angle, sudut kurvanya, sudut kelengkungannya. Kemudian kurangi ukuran sel pada daerah dengan fenomena fisik seperti wake, mixing zone, dan sebagainya. Kenapa hal ini dikurangi ukuran selnya pada saat daerah untuk kondisi khusus ya? Karena seperti mixing ini merupakan bagian zona penggabungan, atau misalnya ada dua part ya, part 1, part 2 digabungkan dalam satu sistem atau dalam satu rangkaian. Nah, karena proses penggabungan ini umumnya atau software tersebut akan mengalami kendala pada saat melakukan meshing. Kemudian aplikasikan boundary layer pada dinding. Jadi di bagian ini ada gambarnya ya. Gambarnya bisa terlihat dengan jelas di bagian ini. Gambarnya bisa terlihat dengan jelas. Bisa, Pak. Ya. Jadi ini merupakan penjelasan yang ini, aplikasikan boundary layer pada wall ya. Ini ada dinding. Di sini ada dinding. Nah, ini ada dinding. Kemudian dimaksud dengan boundary layer itu adalah lapisan batas. Jadi pada saat fluida, ini ada yang berwarna kecoklatan ya. Ini yang warna kecoklatan ini merupakan fluida. Kemudian yang bagian ini datar ya. Datar ini merupakan dinding atau wall-nya. Nah, untuk bagian dinding, jadi antara ini adalah wall,
Kemudian yang warna terlihat warna abu-abu ini atau coklat ini merupakan adalah laluan fluida, laluan fluida atau fluida yang melaluinya. Nah, karena antara fluida dengan dinding ini ada lapisan batas atau boundary layer, sehingga di bagian ini umumnya dibuat menjadi lebih rapat proses pembuatan meshnya. Tujuannya adalah untuk mengamati secara detail perubahan yang terjadi di sekitar atau di bagian sekitar dinding ini. Jadi kalau dinding ini ada perubahan nilai kecepatan atau perubahan nilai tekanan, itu bisa didapatkan nilainya atau datanya dengan membuat proses meshing yang lebih rapat di zona mendekati dinding. Kemudian variabel-variabel dari mekanika fluida itu umumnya yang pertama itu adalah nilai tekanan. Tekanan ini harus ada, karena jika tidak ada tekanan atau tidak ada pressure yang diberikan, maka fluida tidak akan bisa mengalir. Artinya kalau misalnya tekanannya tidak ada atau tidak ada perbedaan tekanan, maka fluida tidak bisa berpindah atau tidak bisa mengalir. Yang pertama tekanan, kemudian flow ini atau kecepatan dalam arah aksis X, aksis Y, dan aksis Z dalam tampilan 3 dimensi 3D. Jadi kecepatan yang bergerak berpindah dari arah aksis X, kemudian ada juga kecepatan yang berpindah dari arah aksis Y, dan kecepatan yang berpindah dari aksis Z. Masuk ke dalam persamaan aliran. Jadi ada persamaan flow atau persamaan aliran. Kemudian bisa saja fluida ini mengalir dengan nilai temperatur tertentu, atau saat fluida tersebut berpindah ada suhu yang dibawa atau suhu yang dipindahkan. Jadi software ini menggunakan persamaan energi yang dimaksud adalah energi panasnya. Kemudian turbulence, karena software tersebut atau fluida tersebut berpindah dengan bilangan Reynolds yang tinggi, masuk ke dalam kategori turbulensi, atau proses turbulensinya ini ditimbulkan oleh kondisi dari bentuk atau saluran tersebut. Jadi karena salurannya ini banyak lekukan atau banyak sudut atau banyak permukaan yang kasar, sehingga menghasilkan nilai turbulence. Di software CFD menggunakan model matematika turbulence TKE ya, turbulence kinetic energy, lalu turbulent dissipation. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 persamaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi persamaan pertama ada persamaan tekanan, kemudian persamaan aliran dalam arah X, arah Y, arah Z, lalu persamaan matematika, persamaan temperatur, persamaan suhu, kemudian persamaan turbulensi, kinetic energi yang digunakan persamaan, lalu turbulent dissipation energi. 7 variabel atau 7 persamaan ini tidak diketahui pada case ini, sehingga dibutuhkan persamaan governing atau persamaan pengatur untuk variabel tersebut. Nah, di bagian ini pada saat mensimulasikan case ini ya, kasus yang digambar ini ada gambarnya. Ini di contohnya example
cooling in data center. Jadi proses pendinginan pada ruangan tertentu atau ruangan yang didinginkan dengan mengasumsikan aliran yang keluar disalurkan ini dengan asumsi masuk ke dalam kategori aliran turbulen. Yang digunakan adalah model turbulence K epsilon. Nah, di bagian berikutnya, di bagian selanjutnya ini ada namanya komparasi. Komparasi itu merupakan perbandingan hasil simulasi CFD. Ini ada bisa terlihat dengan jelas ya, sisi sebelah kanan, ini ada sisi sebelah kanan, CFD simulation. Jadi ini merupakan hasil pendekatan prediksi dari CFD. Kemudian yang di bagian kiri merupakan hasil percobaan, hasil eksperimen. Hasil eksperimen ini dilakukan dengan menggunakan smoke atau asap, smoke generate, penghasil asap, lalu divisualisasikan menggunakan high speed kamera atau bisa juga menggunakan PIV, PIV particle. Ini ada tulisan particle image velocimetry, particle image velocimetry atau biasa singkat dengan PIV. Nanti bisa terlihat ada vorticity, ada vortex yang keluar di belakang. Di sini ada lingkaran ya. Di sini umumnya dibuat lingkaran. Kemudian dari sisi kiri ke kanan, ada sisi kiri ke kanan ini disalurkan asap. Jadi asap tersebut dialirkan, kemudian asap tersebut mengenai lingkaran tersebut atau bola tersebut. Lalu bagaimana aliran tersebut ketika ada di bagian punggung atau ada di bagian belakang lingkaran tersebut. Yang terbentuk adalah adanya aliran vortex atau vorticity yang biasa kita sebut dengan vortex ya. Vortex atau pusaran. Vortex atau pusaran sama juga dengan CFD. CFD juga bisa memprediksi hal seperti itu. Jadi di bagian ini ada vorticity yang terbentuk, vortex, ini juga vortex, ini juga sama. Nah, ini merupakan hasil komparasi atau perbandingan pengujian secara eksperimen dengan pendekatan secara numerikal menggunakan CFD. Kemudian di bagian berikutnya kita akan coba lihat mengenai komparasi ya, perbandingan antara dua kondisi. Yang pertama itu ada menggunakan eksperimen, ini ada eksperimen percobaan. Kemudian yang satu lagi dengan menggunakan overflow code atau software ya. Software CFD itu banyak jenisnya. Ada Fluent, ada ANSYS Fluent atau yang lainnya itu software SolidWorks, Flow Simulation. Di bagian software yang lain CATIA juga ada, bisa menggunakan. Terus ada CFDsoft, Fluent, dan banyak. Yang ditampilkan di bagian ini code yang digunakan atau software yang digunakan ini menggunakan overflow code, menggunakan software overflow, lalu dikomparasi dengan membandingkan hasil pengujian. Untuk hasil eksperimen dan hasil simulasi ini menghasilkan nilai yang hampir
serupa atau hampir sama ya. Jadi tidak bisa dikatakan sama persis tidak, misalnya sama persis, tapi menyerupai. Tren gambarnya itu menyerupai. Nah, kalau kita amati di bagian ini ada CFD, ini eksperimen. Di bagian ini mulai terbentuk ya atau terlihat ada seperti ini juga sama. Eksperimen juga bisa mendapatkan visualisasi seperti itu. Lalu eksperimen dengan bagian ini ada vorticity besar, dan di bagian sini simulasi CFD juga mendapatkan pusaran vortex. Kemudian yang selanjutnya ini juga sama, ada pusaran, dan ini juga sama. Nah, hasilnya antara ini dengan yang eksperimen memiliki kemiripan, artinya hampir menyerupai kondisi tersebut. Nah, inilah yang menjadikan dapat menjadikan CFD itu bisa membantu atau memudahkan mengerjakan atau melakukan suatu analisis ketika harus membuat secara eksperimental atau pembuatan secara langsung. Dengan CFD kita bisa memprediksikan atau memperkirakan gambar atau kontur yang hampir sama dengan kondisi yang aktualnya atau kondisi yang realnya. Ya, di bagian berikutnya ini merupakan contoh dari aplikasi CFD untuk aerospace, aerodynamic pada berbagai macam bentuk. Di sini ada untuk bentuk pesawat. Kemudian ini bentuk pesawat juga sama, pesawat penumpang, dan juga pesawat penumpang ini di bagian mobil atau kendaraan roda 4. Ya, CFD bisa memperkirakan atau memprediksikan berapa besar nilai tekanan yang diterima pesawat tersebut pada saat pesawat ini melaju dengan kecepatan yang cukup cepat ya. Kalau di udara itu bisa sampai kecepatannya ada yang sampai 800 km ya, atau bahkan lebih dari itu, 800 km per jam. Dengan kecepatan 800 km per jam, jelas bisa menimbulkan nilai tekanan yang cukup kuat pada dinding atau pada bagian sayap atau bodi pesawat tersebut. CFD bisa memperkirakan itu. Lalu pattern atau streamline ya, streamline dari kendaraan ini pada saat kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi di jalan bebas hambatan, misalnya di jalan tol, itu bisa diperlihatkan dengan menampilkan streamline-nya atau garis alir yang ditampilkan. Garis alir ini nanti menghasilkan pola aliran, apakah pola alirannya itu dalam bagian sisi punggung belakangnya ini menghasilkan aliran vorticity, atau pola alirannya menghasilkan garis yang stream atau garis yang lurus. Ya, bidang yang lain ini di kapal selam ya. Kapal selam juga membutuhkan itu, bisa melakukan analisis berapa nilai tekanan atau nilai kecepatan yang ada di sekitar dinding kapal tersebut. Kemudian ketika kapal ini dalam kondisi terapung, jadi ada bagian sisi atas terlihat di air, lalu bagian yang terlihat di udara ya, lalu bagian yang satu sisi
sebelahnya ada di bagian sisi masuk ke dalam air. Kemudian untuk pesawat ulang-alik atau pesawat Apollo juga bisa dilakukan simulasi dengan CFD dengan cara membuat gambar skala 1:1, lalu di bagian ini kita harus mendefinisikan berapa nilai kecepatan laju pesawat tersebut. Nah, dari hasil tersebut nanti bisa didapatkan berbagai macam konturnya salah satunya ini ada path line ya, garis alir yang ditampilkan. Nanti garis alir ini kita bisa mencermati turbulensi yang dihasilkan atau turbulensi yang terbentuk di sekeliling pesawat tersebut atau di sekeliling. Ya, di bidang yang lain untuk TBM, biomekanik juga bisa dilakukan. Kemudian untuk peralatan elektronik device juga bisa dipergunakan mengerjakan CFD. Aliran fluida yang ada di dalam CPU, Central Processing Unit Computer. Hal itu bisa dilakukan dengan CFD, dengan menuliskan nilai-nilai data yang sudah diketahui untuk dimasukkan ke kondisi batas. Yang harus dilakukan adalah terlebih dahulu membuat gambar secara 3 dimensi, jadi gambar 3 dimensi didefinisikan untuk bagian per partnya, misalkan ini didefinisikan sebagai dinding, wallnya, kemudian ini merupakan bagian saluran keluar, ini juga didefinisikan sebagai saluran masuk. Masuk dari sini lalu terjadinya proses perpindahan panas atau pertukaran panas karena panas yang ada di dalam lebih tinggi dan di bagian luarnya ada perbedaan temperatur sehingga terjadilah perpindahan panas di dalam sistem tersebut. Ya, di bidang yang lain untuk aerodinamika ini posisi pengemudi sepeda balap ya, sepeda untuk kecepatan tinggi. Ini juga bisa dilakukan analisis dengan menggunakan CFD. Posisi duduk seperti apa yang menghasilkan koefisien hambat ya, atau koefisien drag-nya lebih kecil. Jadi ada perbedaan nilai tekanan. Lalu di bidang automotive engineering dan aeronautical engineering juga menggunakan CFD. Ini bidang-bidangnya, applied-nya untuk aplikasi CFD. Kemudian di bidang civil engineering atau teknik sipil juga bisa dipergunakan computational fluid dynamics CFD ini untuk mendesain gedung-gedung bertingkat. Untuk gedung-gedung bertingkat ini desainnya seperti apa? Ketika dibangun dengan ketinggian sampai puluhan meter atau sampai 50 meter atau bahkan sampai 100 meter, ketika pada saat gedung tersebut tinggi, gedung ini akan menerima nilai tekanan. Jadi tekanan yang diterima dari udara, kemudian tekanan yang diterima dari lingkungan seperti turunnya hujan atau turunnya musim salju, memberikan pengaruh terhadap konstruksi dari gedung tersebut. Nah, bagaimana yang dilakukan dengan CFD? Dengan CFD nanti bisa mengetahui berapa nilai tekanan tersebut. Jika nilai tekanan sudah diketahui, lalu material apa yang dapat
pergunakan untuk membangun gedung tersebut. Lalu di bidang yang lain, agriculture, ini di bidang pertanian. Untuk agriculture engineering, teknik agronomi, pertanian juga dapat menggunakan software CFD, Computational Fluid Dynamics. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya. Tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada saya akan lanjut lagi ke slide selanjutnya. Tadi di bidang agriculture, kemudian bagaimana komparasi atau perbandingan ya. Jadi ada dua pendekatan. Yang satu pendekatan secara eksperimen. Eksperimen itu pengujian, percobaan menggunakan tools, alat ya. Alatnya itu ya bisa saja alat apa? Secara eksperimen, alat ukur atau membuat benda prototipe skala 1:1 atau skala pembesaran atau skala pengecilan, itu merupakan eksperimen, versus simulation. Simulation ini ya numerikalnya menggunakan computational fluid dynamics. CFD dapat memberikan informasi untuk pola aliran yang sulit atau tidak mungkin untuk dipelajari menggunakan percobaan secara eksperimen. Nah, ini merupakan komparasi, perbandingan kelebihan dan kekurangan dari CFD. Untuk eksperimen, penjelasan fenomena aliran menggunakan pengukuran. Jadi kalau di eksperimen ini untuk fenomena aliran menggunakan pengukuran untuk suatu pengukuran dalam satu waktu. Jadi misalkan melakukan pengujian di wind tunnel atau di terowongan angin. Di terowongan angin itu kita bisa mengetahui misalnya berapa nilai tekanan atau nilai pressure yang diterima objek yang dipasangkan atau yang diletakkan di terowongan angin untuk suatu pengukuran saja dalam satu waktu. Jadi hanya mendapatkan data tekanan. Lain halnya dengan CFD. Kalau dengan CFD semua pengukuran dalam satu waktu, jadi bisa didapatkan. Jadi pada saat CFD menampilkan post processing konturnya, selain nilai pressure, nilai tekanan, CFD juga akan mengeluarkan nilai yang lain, misalnya nilai kecepatan, lalu nilai path line atau garis alir dari aliran CFD atau aliran fluida tersebut bisa ditampilkan. Lalu pengukuran di satu titik pada satu waktu, itu yang dilakukan oleh eksperimen, karena ketika misalnya menggunakan eksperimen, misalnya mengukur nilai kecepatan atau nilai tekanan, nanti alat ukur ini dipasang di satu tempat, misalnya tempat titik 1 atau titik 2. Beda halnya dengan CFD. Nah, dengan CFD dapat mengetahui hampir semua titik bisa diketahui nilainya. Karena dengan CFD kita bisa mengetahui semua titik-titik atau bagian-bagian yang ingin diketahui nilai yang ingin dicari. Misalnya ingin mencari misalkan kalau ini saya gambarkan, ini ada pipa ya. Lalu ini ada eksperimen ini meletakkan alat ukur diletakkan di bagian sini. Lalu ada lagi yang pendekatan dengan CFD diletakkan di sini. Jadi yang data yang hanya diketahui hanya data yang diletakkan alat ukur saja. Tetapi kalau di CFD selain di titik ini juga bisa mengetahui di titik yang lain. 1, 2, 3, 4, atau bahkan di titik 5, di atas, 6, 7, 8. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di CFD kita bisa menampilkan tampilan kontur gambar yang berwarna-warni. Jadi dengan kontur gambar warna-warni ini bisa memberikan informasi di bagian di bagian tertentu atau di zona tertentu bisa diketahui, misalkan
Untuk bagian ini ada warna merah, kemudian di bagian ini ada warna kuning, ada warna hijau dan yang lainnya. Warna-warna tersebutlah yang memberikan informasi bahwa nilai-nilai tersebut bisa diketahui. Beda halnya dengan pengujian secara eksperimen yang diletakkan di satu titik. Lalu untuk skala lab, eksperimen itu dilakukan secara skala laboratorium. Skala laboratorium itu artinya misalkan ingin mensimulasikan pesawat, sebut aja misalnya pesawat penumpang yang mampu mengangkat 200 penumpang. Apa yang harus dilakukan? Misalnya pesawat penumpang yang dapat mengangkut 200 penumpang. Jelas pesawat tersebut size-nya atau ukurannya sangat besar sekali. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, laboratorium tidak bisa sebesar itu. Nah, eksperimen, apa yang harus dilakukan? Eksperimen mencoba melakukan penskalaan. Jadi yang awalnya size-nya besar ukurannya, lalu dikecilkan dengan skala pengecilan sesuai dengan kapasitas ruangan yang di laboratorium tersebut, ukurannya seperti apa. Lalu bagaimana dengan CFD? CFD bisa menggambar atau mengkondisikan kondisi tersebut dengan skala 1:1. Jadi kalau misalnya mensimulasikan pesawat terbang yang dapat mengangkut 200 penumpang, ya bisa saja digambar dengan perbandingan skala 1:1. Jadi gambarnya itu sesuai dengan kondisi skalanya, skala 1:1. Lalu yang berikutnya perbandingannya lagi untuk rentang waktu masalah yang terbatas dan kondisi operasi. Nah, ini juga ada problem yang harus diketahui ketika menggunakan eksperimen. Eksperimen ini ada rentang waktu, masalah yang terbatas, masalahnya itu ya banyak, misalnya dari kepresisian alat ukur, kemudian untuk menempatkan alat ukur di zona yang atau di daerah yang cukup sulit, meletakkan sensornya, sehingga memerlukan space yang lebih besar, itu juga masuk ke dalam kategori masalah yang terbatas. Kondisi operasinya juga sangat tidak memungkinkan atau sangat sulit untuk diletakkan dengan kondisi seperti itu. Tapi dengan simulasi dengan CFD, for virtuality any problem, bisa menyelesaikan semua permasalahan secara virtual, realistik berdasarkan penentuan kondisi batas. Nah, lalu apa sisi errornya atau sisi kesalahnya ketika menggunakan pendekatan secara eksperimen? Untuk pendekatan secara eksperimen atau percobaan ada beberapa kesalahan yang dapat ditimbulkan dari pengerjaan secara eksperimen. Yang pertama itu adalah kesalahan pengukuran. Nah, kesalahan pengukuran ini ada hubungan dengan alat ukur yang digunakan. Misalnya, apakah alat ukur tersebut sudah dilakukan kalibrasi dari alat ukur, atau sensitivitas dari alat ukur yang digunakan, seberapa sensitifkah alat tersebut berfungsi, atau alat tersebut peletakannya dalam kondisi yang stabil atau misalnya tidak bergoyang ya, atau tidak bergerak ketika ada fluida yang yang mengalir atau berpindah sehingga menyebabkan sensornya terdorong atau sensornya tidak presisi peletakannya. Ini merupakan sumber kesalahan dari pengujian secara eksperimen. Lalu gangguan aliran bisa disebabkan ketidakpresisian dari alat ukur. Jadi alat ukur yang digunakan bisa saja alat ini dipasang dengan proses yang tidak tepat peletakannya, atau pemasangan dari alat ukur tersebut kurang presisi, sehingga
ketika membaca hasilnya, hasil yang dikeluarkan dari pengujian tersebut menampilkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kondisi aktualnya. Lalu bagaimana error atau kesalahan yang ditimbulkan dari CFD? Nah, ini yang seringkali bisa memungkinkan, sangat memungkinkan kesalahan itu ditimbulkan. Yang pertama itu dari proses modeling. Yang dimaksud dengan modeling ini adalah proses gambarnya, gambar 2D atau gambar 3D, gambar 3 dimensi 2D atau 3D. Untuk kasus tertentu, ada beberapa kasus yang gambarnya itu harus dibuat dalam kondisi 3 dimensi atau 3D ya. Jadi tidak bisa digambarkan dalam gambar 2D 2 dimensi. Kemudian discrete tadi ya, yang dimaksud dengan discrete itu adalah proses meshing yang membuat kotak-kotak tadi ada mesh. Nah, ini adalah proses discrete. Karena discrete ini juga memberikan bagian akhir dari hasil simulasinya. Apakah simulasi ini menggunakan mesh Wattpave dengan 4 node ya, 4 titik, artinya misalnya ya kotak seperti ini, atau ada tipe meshnya berbentuk segitiga, atau proses meshingnya itu dibuat dengan sisi pembagian yang kombinasi. Jadi ada kombinasi antara mesh yang dibuat lebih rapat, kemudian ada yang dibuat yang lebih renggang. Lalu yang ini ada iteration. Iterasinya itu yang diinginkan adalah sampai konvergen. Jadi dari grafik iterasi itu pada saat melakukan simulasi, jadi ada grafik, isinya ada iterasi ya, iterasi misalnya simbolnya iterasi I, lalu ini grafiknya ke atas itu, misalnya ini grafik pertama, ini ada grafik kedua, grafik ketiga, grafik keempat, 1, 2, 3, 4. 4 grafik ini memiliki kecenderungan menyerupai hampir sama ya, serupa tapi tak sama. Artinya 1, 2, 3, 4 ini pattern-nya atau pola grafiknya itu sama. Misalnya untuk grafik yang pertama itu menjelaskan tentang persamaan aliran atau persamaan momentum. Lalu grafik yang berikutnya ini menjelaskan tentang persamaan energi. Lalu yang ini adalah persamaan turbulensi. Kemudian yang ini adalah persamaan aliran atau persamaan flow-nya, atau persamaan flow ya, persamaan aliran atau persamaan kecepatan arah X, Y, atau Z. Yang diinginkan dari iterasi itu menghasilkan grafik yang konvergen atau sesuai dengan kondisi tren grafiknya hampir menyerupai dengan kondisi yang mirip. Ya, lalu implementation itu ya diimplementasikan, kesalahannya juga bisa disebabkan dari implementasi atau penafsiran dari kondisi batas yang digunakan atau boundary condition yang digunakan, apakah sudah hampir mendekati dengan kondisi aktual atau kondisi yang sebenarnya. Ya, ini merupakan penjelasan mengenai analitik eksak. Jadi ada metode analitik eksak hanya berfungsi untuk kasus yang sederhana. Jadi perhitungan di mekanika fluida itu bisa juga diselesaikan secara eksak ya, atau bisa diselesaikan secara analitik. Tapi hanya untuk case yang simple, yang sederhana ya, misalnya menghitung bilangan Reynolds. Berapa bilangan Reynolds di dalam pipa, itu bisa dihitung dengan analitik Reynolds
rho VD per viscosity. Jadi bisa dihitung untuk nilai tersebut. Cuman kalau misalnya case-nya itu sudah gambarnya atau dimensinya itu misalnya ada lengkungan, kemudian di lengkungan ini ada bagian tonjolan ya, atau bagian yang menonjol, lalu di bagian selanjutnya ini pipanya ini terbagi lagi, lalu ada yang dibagi lagi di bagian tersebut. Nah, ini masuk ke dalam kondisi yang kompleks, artinya dimensinya ada saluran pertama, kemudian ada saluran kedua, saluran ketiga, saluran keempat, dan bisa saja ditambah dengan saluran kelima. Kondisi yang kompleks inilah yang menyebabkan analitik atau pendekatan secara eksak cukup sulit untuk menjawab permasalahan tersebut. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dengan pendekatan menggunakan komputasional. Komputasional atau yang tadi disingkat dengan CFD, Computational Fluid Dynamic. Jadi memperhitungkan secara komputasi untuk aliran fluida yang bergerak. Dengan cara apa? Ya dengan menggunakan PDA, persamaan differential equation. Jadi ada nanti persamaan-persamaan diferensial itu digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut, lalu dibuatlah atau ditransformasikan oleh softwarenya menjadi persamaan linear ya, aljabar linear. Komputasional bisa seakurat percobaan plus memberikan informasi yang lebih murah. Kenapa dikatakan murah ya? Karena tidak perlu membuat prototipe atau benda kerjanya yang membutuhkan cost lebih besar. Ini yang didefinisikan dapat memberikan informasi lebih low cost. Eksperimen percobaan akurat tetapi terbatas dan mahal. Jadi eksperimen ini keakurasiannya bisa juga didapatkan dari eksperimen. Dari CFD juga bisa mendapatkan keakurasian, tetapi ada hal tertentu untuk eksperimen ini kondisinya itu pengujiannya terbatas dan mahal. Ya, break dulu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Baik, Pak. Ganti lagi, takutnya nggak selesai. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin tanyakan? Tampilan share screen-nya sudah masuk di layar? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Jadi itu penjelasan yang tadi mengenai CFD eksak
analitik eksak, komputasional, dan eksperimen percobaan. Jadi ada eksak itu ya umumnya menjelaskan case yang simple, yang sederhana, misalnya menghitung bilangan Reynolds atau menghitung kecepatan aliran di dalam pipa, itu bisa dihitung misalnya dengan rumus kecepatan ya, V sampai dengan S per T, misalnya panjang pipanya sekian, lalu jaraknya berapa, waktu tempuhnya berapa, nanti bisa didapatlah nilai V-nya. Lalu di bagian berikutnya untuk bagian selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi ya, atau ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke sesi diskusi dari presentasinya? Ya, kalau tidak ada, dilanjutkan dengan sesi diskusi dari presentasi review jurnalnya.